kiblat, menghadap kiblat. Maka sekarang kita mulai dari pembahasan sifat salat Nabi ini dari kitab sifat salat Nabi. Yang pertama, istiqbalul Ka'bah. Jadi kita mau salat ini menghadap ke Ka'bah. Baik dalam salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Yaitu Nabi menyuruh kepada seorang yang salah dalam salatnya, kata Nabi, "Idza qumta ila sholati fa'asbighil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata fakabbir." Apabila engkau berdiri salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian kamu menghadap kiblat dan takbir. Kemudian juga Nabi apabila dalam perjalanan Nabi ingin salat yang wajib, Nabi turun, kemudian Nabi menghadap kiblat dalam hadis yang dari Imam Bukhari, fastaqbal kiblat. Jadi Nabi menyuruh kita untuk menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini wajib hukumnya. Ya. Kalau sebagian ulama masukkan dalam syarat. Ya. Ada juga yang tidak masukkan syarat tapi rukun. Artinya rukun itu masuk bagian daripada salat. Kalau ditinggalkan bisa tidak sah salat kita. Kalau ditinggalkan. Kalau syarat yang di luar, seperti wudu, syarat salat bersuci itu. Kalau ditinggalkan tidak sah salat itu. Jadi syarat itu sesuatu yang di luar dari bagian ibadah itu. Kalau rukun masuk pada bagian itu. Kemudian kalau seandainya kita dalam perjalanan yang kita tidak tahu dan kita sudah berusaha untuk mencari arah kiblat, kemudian tidak ada. Jadi kalau kita dalam perjalanan kita sudah berusaha mencari arah kiblat, kita melihat mengira-kira inilah arah kiblat, kita sholat. Setelah selesai sholat besoknya kita tahu bahwa ini tidak menghadap kiblat, maka sah sholat kita. Setelah kita usaha. Ini ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan Hakim. Jadi kata sahabat Jabir, kami bersama Rasulullah dalam satu perjalanan, kemudian ada awan yang gelap. Kami berusaha untuk mencari tentang arah kiblat. Tidak ada. Maka setiap orang sholat menurut arah kiblat itu. Tatkala kami pagi hari kami melihat bahwa kami sholat tidak menghadap kiblat dan Nabi tidak menyuruh kami untuk mengulangi sholat kami. Kalau dia sudah berusaha untuk mencari maksimal mungkin, itu salah. Nah, kalau arah kiblat sudah jelas, kemudian dia menghadapnya lain, ya dia harus mengulangi, tidak sah. Ya di sini masjid sudah jelas semua masjid menghadap kiblat. Dia datang masjid menghadap ke sini. Dia harus disuruh mengulangi lagi sholatnya. Harus disuruh mengulangi. Atau ketika dia sedang sholat, bilang, kiblatnya itu salah. Diputar balik. Disuruh dia berputar, nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya, setelah kiblat, berdiri. Jadi antara rukun sholat ini berdiri. Ini merupakan kewajiban untuk berdiri ketika sholat ini, harus kita berdiri. Ini termasuk kewajiban kita untuk berdiri, al-qiyam, bahkan rukun ini. Sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Dalam kalian berdiri salat itu dengan khusyuk. Kemudian dalam ayat yang lain juga dalam surah Al-Baqarah
ayat 238 239. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jagalah salat yang 5 waktu dan salat wusta, salat asar. Dan berilah kepada Allah dengan berdiri, dengan khusyuk. Apabila kalian takut, maka dengan berjalan atau berkendaraan. Apabila kalian sudah aman, berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Dan Nabi juga menyuruh para sahabat, sholli qa'iman. Salatlah kalian dengan berdiri. Sholli qa'iman. Salatlah kalian dengan berdiri. Jadi perintah dari Rasulullah agar kita salat dengan berdiri. Kalau tidak mampu baru duduk. Kalau tidak mampu baru isyarat. Berbaring. Kalau tidak mampu juga isyarat. Kalau kata Nabi SAW, sholli qa'iman. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Wa illa qaumi ima'an. Kata Nabi, salatlah kamu dengan berdiri. Kalau tidak sanggup dengan duduk. Kalau tidak sanggup dengan berbaring. Kalau tidak sanggup juga, maka dengan isyarat. Ya, sampai di sini dulu. Karena sudah menjelang masuk maghrib. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi. InsyaAllah. Jadi kita baru bahas muqaddimah dan juga sudah masuk ke dalam masalah sholat ini.